Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdal hamidin, hamdal syakirin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala syafi'il ummah Sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ah hudah ila yaumil qiyamah. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam وانشر احفر وأيد نهضة الوطن في العالمين وأمر نهضة الوطن الدينية الإسلامية على مذهب أهل السنة والجماعة إلى يوم الدين بحق محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد. حضور المشايخ الكرام عميد المعهد دار القرآن والحديث المجيدية الشافعية و Fadilat Syekh Atiyah wa al-ikhwah al-masyayikh, nasallallahu ta'ala an yahfazahum lana jami'an wa an yanfa'na bi'ulumihim wa an yarzuquhum quwwatan wa istiqamatan. Al-ikhwah at-tullab wa talibat, pada pagi hari ini alhamdulillah pada ikhwah tullabul ma'had wal akhwat at-talibat talibatul ma'had, alhamdulillah kita dapat melaksanakan majelis pada hari ini, dan khusus pada hari ini adalah majelis yang diniatkan untuk mengawali ma'had ali kita. Sebagaimana yang telah saya sampaikan pada saat Dzikrul Hauliyah yang ke-60 beberapa waktu yang lalu, bahwa kita insyaallah akan membuka Ma'had Ali di dalam Ma'had Darul Quran wal Hadits al-Majidiyah Asy-Syafi'iyah. Fal Ma'hadul Ali fil haqiqah juz'un minal ma'had wa yasiru ala minwalil ma'had wa yutabbiq ma tubbiqa fil ma'had wa yadrus ma yudarrasu fil ma'had wa yudarris fil ma'hadil ali al masyayikh alladhina yudarrisuna fil ma'had. Fal ma'hadul ali zahiran wa batinan huwa juz'un minal ma'had darul Quran wal hadits al majidiyah asy-syafi'iyah wa laysa bid'an minhu. Hadza huwal muntalaq al awwal. Jadi supaya dipahami bahwa Ma'had Ali itu adalah bagian dari Ma'had Darul Quran wal Hadits al-Majidiyah asy-Syafi'iyah wa laisa jisman munfasilan anhu, bukanlah sesuatu yang lepas ya. Dalam arti bahwa memang Ma'had Darul Quran wal Hadits al-Majidiyah asy-Syafi'iyah ini manhajnya sesuai dengan manhaj Ma'had Darul Quran wal Hadits. Masyayikhnya juga adalah masyayikh Darul Quran wal Hadits, dan turuqut tadris fil ma'hadil ali aidan tatamasya ma'a turuqit tadris fi ma'had Darul Quran wal Hadits al Majidiyah asy-Syafi'iyah. Karena itu para tulab Ma'had Ali nanti adalah sahabat, teman di dalam menuntut ilmu bagi seluruh tulab dan talibat ma'had. Insyaallah akan bisa saling mengisi, insyaallah bisa menjadi syarikun fil mudzakarah wal mutala'ah.
Jadi bisa menjadi teman di dalam bermudzakarah dan mutola'ah. Mengapa kita perlu membuat ma'had ali? Karena memang az-zaman ya, taghayyar, bahwa zaman itu memang sudah berubah. Dalam arti ya, bahwa kalau dulu pada masa Maulana Syekh Ninida yang masuk di Ma'had Darul Quran wal Hadis Al-Majidah Asy-Syafi'iyah itu bisa dipastikan kulluhum ya, lahum tumuhat wa himmah wa hirs ala talabil ilm, ala ta'allum, ala at-ta'ammuq fil ulum syar'iyyah. Tetapi seiring dengan berjalannya waktu, maka banyak ya, latar belakang dari para tulab dan thalibat ma'had. Ada yang memang sungguh-sungguh dan memang fokus betul untuk belajar mendalami ilmu-ilmu yang diajarkan di ma'had. Tapi ada juga yang yadkhulun tabarrukan, masuknya memang untuk mencari berkah. Karena itu sering memberikan kepada ma'had itu sisa-sisa dari waktunya. Mungkin merangkap di tempat yang lain ya, sehingga ke ma'hadnya jarang, datang hanya pada saat ujian ya, ada itu. Oleh karena itu, maka di Ma'had Ali ini diharapkan ya, bagi yang memang memiliki tatallu'at, yang memiliki himmah, yang memang memiliki cita-cita ya, untuk lebih mendalami, untuk betul-betul menjadikan Ma'had alinya itu adalah yang utama dan pertama. Dan ini memang dimungkinkan ya, karena memang Ma'had ali itu secara regulasi atau peraturan memang setara dengan perguruan tinggi, sehingga syahadahnya diperlakukan sama oleh negara seperti syahadah dari universitas, syahadah dari institut. Nah, ini adalah suatu penyemangat ya, bagi yang masuk di Ma'had Ali untuk yurokkiz ya, tafkirahum wa yukhassis awqatahum ya, khusus untuk benar-benar belajar di Ma'had Ali. Para tulab dan thalibat sekalian, dibukanya Ma'had Ali itu juga adalah merupakan pengingat kepada kita bahwa sebagai tulab dan thalibat, Anda ini harus betul-betul ya, memiliki penguasaan keilmuan. Jadi penuntut ilmu itu adalah orang yang memang mengidofatkan dirinya kepada ilmu. Kan talibul ilmi mudhafun wa mudhafun ilaih. Mudhafun ilaih itu yufidu at-takhsis wa yufidu at-takrim wa yufidu at-ta'zim. Jadi mudhafun ilaih itu adalah menjadi pengkhusus. Talib apa? Ya, talibul ilmi. Jadi al-ilm itu adalah mukhassis ya. Karena manusia itu kan banyak yang dicari.
Maka ketika ada seorang menisbatkan dirinya kepada ilmu, maka itu artinya dia telah mengumumkan ya, kepada siapapun bahwa ilmu itu istimewa bagi dirinya. Karena itu dia idhofatkan dirinya kepada ilmu ya. Dan idhofat itu selain juga mengkhususkan, itu juga sering berarti mentakrim dan mentakzim. Jadi kalau seorang talibul ilm, selain dia mengumumkan bahwa dia memang penuntut ilmu, dia menjadikan ilmu itu sebagai tujuan yang dia cari, maka pada saat yang sama dia juga telah mentakzim ilmu. Dia menyampaikan kepada siapapun bahwa ilmu itu baginya adalah hebat, ilmu itu baginya adalah mulia ya. Tasyrifan wa ta'ziman wa takriman ya. Seperti idhofatnya bait kepada Allah subhanahu wa ta'ala, baitullah ya. Ketika bait diidhofatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala menjadi baitullah, maka di situ ada tasyrif, di situ ada ta'zim. Maka rumah yang bisa berarti sembarang rumah, begitu diidhafatkan kepada Allah Ta'ala, rumah Allah, maka dia langsung menjadi sesuatu yang istimewa. Nah, dengan demikian maka talibul ilm itu yusyarrifu nafsahu ya, biidhafati nafsihi ila ma huwa syarif. Jadi hakikat dari penuntut ilmu itu sebenarnya dia memuliakan dirinya dengan menisbahkan atau mengidhafatkan dirinya kepada yang mulia. Dan itu merupakan kaidah kehidupan. Kalau kita dekat-dekat kepada ulama, maka pasti akan ada sesuatu kebaikan. Kalau kita duduk di majelis ilmu, pasti kita akan dapat keberkahan ya. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kan ada ungkapan bahwa para malaikat yang ditugaskan oleh Allah berkeliling setiap waktu, setiap saat, begitu dia bertemu dengan majelis ilmu, dia melapor. Lalu Allah katakan, ampunanku untuk mereka. Malaikat kemudian mengatakan, ya Allah, ada di antara mereka itu niatnya dari awal bukan untuk belajar. Maksudnya dia hadir di situ bukan karena dia memang berniat bergabung di majelis ilmu. Ya gampangnya misalnya orang yang ada di pengajian sambil jualan ya. Jadi kan kalau pengajian itu seperti hultah misalnya. Pada saat hultah itu kan kita lihat di ujung-ujung itu ada yang jualan balon untuk anak-anak, ada yang jual makanan. Jadi dia datang memang niatnya itu untuk jualan, untuk berdagang. Tapi kata Allah tidak apa-apa. Walaupun dia memang niatnya tidak khusus untuk mengaji hultah, tapi lebih kepada mencari rezeki, tapi dia juga dapat ampunan. Kenapa? Karena dia berada di tempat yang baik itu. Jadi mengidhofatkan diri kita, menyandarkan diri kita ya. Bahkan tidak sampai menyandarkan, hanya mendekatkan diri kita, mengakrabkan diri kita kepada sesuatu yang mulia, kita juga akan dapat bagian dari kemuliaan itu. Maka anak-anakku, renungkan ya, renungkan istilah sebagai thalibul ilmi. Kalau memang ilmu itu tidak berada di tempat yang istimewa di hatimu, anak-anakku, tidak usah pakai istilah thalibul ilmi. Kalau memang ilmu itu bukan menjadi sesuatu yang kalian cari melebihi yang lain, jangan pakai istilah thalibul ilmi.
Malu kita sama ilmu itu. Ya. Nah, jadi istilah talibul ilmi itu bukan hanya mujarrad istilah, mujarrad ism, mujarrad mudhaf wa mudhafin ilaih, walakinnahu yahmilu wara'ahu mas'uliyatan kabiratan liman yahmilu hadzal laqab. Jadi di balik istilah talibul ilmi itu ada tanggung jawab yang besar bagi siapapun yang membawa istilah talibul ilmi. Jadi hati-hati. Nah, karena keistimewaan inilah maka Nabi yang mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam banyak sekali hadis beliau itu memberikan penjelasan betapa makhluk-makhluk Allah yang lain juga diminta oleh Allah untuk mendukung para penuntut ilmu dengan berbagai macam cara. Kalau manusia yang punya harta, ya, maka dia diminta membantu penuntut ilmu dengan hartanya, ya. Sehingga sebagian ulama, ya, sebagian ulama itu membolehkan untuk bahkan zakat pun itu dikasih kepada talibul ilm, dimasukkan kepada salah satu daripada al-asnaf as-samaniyah, zakat. Padahal kan kita tahu yang namanya zakat itu betul-betul mufassal wa muhaddad. Jadi tauzi'uz zakat itu tauqifi. Pembagian zakat itu tidak bisa dibikin-bikin dengan logika, tapi ada dasarnya. Karena melihat demikian besar kemuliaan bagi penuntut ilmu dalam Islam, maka sebagian ulama membolehkan, ya, sebagai bagian dari apa, ada yang masukkan di dalam fisabilillah, ya, ada juga yang memasukkan di dalam apa, ibnus sabil, ya. Tapi ini menunjukkan bahwa para ulama hendak mewujudkan, ulama memahami betul bahwa pelajar talibul ilmi, penuntut ilmu sangat dimuliakan. Maka para ulama sebagian beristihad, ya, dimasukkanlah di situ. Ya, kalau sedekah jelas, ini zakat. Sedekah ya jelas. Kalau kita melihat ahli ilmu atau talibul ilmi, misalnya kita lihat dia lewat di depan rumah kita, keadaannya itu zohiruhu yadullu ala annahu yahtaju ila musa'adatin, terlihat misalnya dia perlu bantuan, misalnya badannya sudah lemas karena nggak makan, ya, tidak ada yang makan sarapan, maka yang punya makanan kasih, ya. Itu perintah agama, memberikan ahli ilmu. Dan bahkan bukan hanya manusia. Kalau manusia itu diminta untuk orang, ya, diminta untuk memuliakan ahli ilmu dengan memberikan bantuan yang dia perlukan, entah itu makanan, entah itu sakan atau tempat tinggal, kalau memang bisa membantu atau apa, berikan dia, misalnya belikan dia pulpen, belikan dia buku, ya, untuk supaya dia bisa mudah menuntut ilmu. Makhluk-makhluk yang lain pun juga diminta oleh Allah untuk membantu. Sampai dalam hadis sahih itu kan, yastaghfiru lahumul hitan, sampai ikan di tengah samudra pun diminta oleh Allah untuk mengistighfarkan penuntut ilmu. Jadi Anda ini oleh ikan-ikan di Tanjung Luar itu diistighfarkan, ya, semuanya. Dan tidak tahu kita berapa jumlah ikan itu, kan banyak betul. Itulah cara Allah untuk mendukung, menunjukkan betapa tingginya derajat penuntut ilmu, sehingga al-makhluqat tusakhkharu li tullabil ilm. Seluruh makhluk ini
ya, diarahkan oleh Allah untuk membantu penuntut ilmu. Saking istimewanya yang namanya ilmu dalam Islam. Jadi anak-anakku ini sekarang berada dalam keadaan yang betul-betul berkah, keluarnya dari rumah fisabilillah, ya, sehingga kalau meninggal dalam keadaan menuntut ilmu maka syahidun fil akhirah, ya, tetap dia dimandikan, tetap dikafankan, tetap disolatkan, ya, seperti orang meninggal biasa, tapi statusnya syahid di akhirat. Tapi mudah-mudahan jangan itu, ya, ya, panjang umur semua. Tapi itu gambaran. Jadi semua hukum-hukum agama itu dimudahkan untuk penuntut ilmu. Makhluk-makhluk yang ada di seluruh dunia juga diarahkan untuk mendukung penuntut ilmu. Ya. Ya. Falaisa ba'dahu syaraf. Maka sudah tidak ada lagi kemuliaan lebih dari itu. Maka bahkan ulama-ulama kita yang hebat-hebat itu, ya, para ulama-ulama selalu ingin tetap menisbahkan dirinya sebagai thalibul ilm supaya dapat keistimewaan itu. Karena kalau seorang sudah melepaskan dirinya dari thalabul ilmi, ya lepas tadi itu, tidak lagi diistighfarkan oleh ikan-ikan, tidak lagi didoakan oleh para malaikat, tidak lagi dimuliakan dengan kemuliaan-kemuliaan bagi para penuntut ilmu. Maka kita selalu mengatakan ana thalibul ilmi. Jadi itu persaksian kita supaya kita dapat, ya, syarafun, ya, litulabil ilm, supaya kita dapat kemuliaan bagi penuntut ilmu. Nah, ini saya sampaikan anak-anakku, ya, supaya kalian ini belajar untuk merenungkan apa yang kalian lakukan. Merenunglah, berpikirlah. Salah satu penyakit manusia akhir zaman karena litawalil ahdas as-sari'ah. Peristiwa itu datang beruntun sangat cepat sehingga la yastati'u aw la yajidu waqtan litta'ammuli wat tafakkuri wat tadabburi. Sehingga seakan-akan tidak ada waktu untuk berpikir, merenung. Karena di depan kita itu banyak hal, wah, macam-macam. Apalagi misalnya kalau orang dekat sama dunia digital, waduh, macam-macam. Ini itu berita ndak habis-habis, segala macam, datang dan pergi terus dari pagi sampai malam. Tidak ada waktu untuk dia bertafakkur. Maka saya pesan kepada Anda semua tulabul ilm, ya, khudh waqtan, ya, littafakkur. Ambil waktu kalian, khususkan, ya imma fi awalin nahar atau ya imma fi akhiril yaum. Boleh di pagi hari begitu bangun, alhamdulillahilladzi ahyani ba'da ma amatani wa ilaihin nusyur. Lalu bertanya, man ana? Maza af'alul yaum? Bima ahsulu ala ridallah fi hadzal yaum? Maza asaya an af'al hatta ahsula ala sawabin minallah. Tanya diri kita itu. Jangan uras nganjang, ngerokok, ngopi doang, ya. Nguras nganjang terus tidak ada waktu untuk berpikir. Thalibul ilm harus selalu berpikir, hari ini lebih baik dari kemarin. Apa yang aku harus lakukan? Siapa saya? Oh, saya ini adalah kainun mustakhlaf. Saya ini makhluk Allah yang diberikan amanah untuk menjadi khalifah. Fama ma'nal khilafah? Apa arti saya menjadi khalifah di bumi Allah? Yang pertama, imaratul ard. Ya, saya harus bisa memakmurkan bumi Allah. Kemudian uzawidu nafsi bil ulum an-nafi'ah. Saya lengkapi diri saya dengan ilmu-ilmu yang bermanfaat. Ataqarrab ilallah subhanahu wa ta'ala bil a'malis salihah. Aku bertakarrub kepada Allah dengan amal-amal yang baik. Tanya itu, renungkan itu. Laki dan perempuan. Wa imma fi akhiril yaum, atau malam sebelum tidur, ya, sebagaimana da'bus sahabati radhiyallahu anhum, para sahabat di dalam banyak sekali yang kita ini, ya memang sebelum tidur mereka mikir, mereka merenungkan apa yang sudah dilakukan selama 24 jam
selama sehari itu. Begitu dia ingat dosanya, dia istighfarkan. Lalu setelah mengistighfarkan dosa-dosa yang dia ingat, dia istighfarkan dosa-dosa yang dia tidak ingat. Maka ada dua istighfar, yaitu terhadap dosa yang kita ingat dan terhadap dosa yang tidak kita ingat. Dua-duanya pakai. Lalu membersihkan hati dari kebencian kepada orang, sehingga kita tidur itu dalam keadaan hati kita bersih. Karena kita tidak pernah tahu, mungkin itu tidur yang terakhir. Perlunya kita menghadap kepada Allah dengan hati yang bersih, karena itulah yang menyelamatkan kita. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Penjelasan dari para ulama di tafsir, salim di situ pertama salimun minasyirki, yang kedua salimun minal kufri, yang ketiga salimun minal fisqi, yang keempat salimun minal bughdi wal haqdi. Kan begitu penjelasan para ulama. Bersih dari kekufuran, bersih dari kemusyrikan, bersih dari kefasikan, dan bersih dari kebencian. Nah, hati yang seperti itulah yang jumpa dengan Allah akan diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itulah hati yang harus dimiliki oleh setiap penuntut ilmu. Pahami anakku ya? Pahami itu. Fafham. Pahami makna sebagai thalibul ilmi itu. Nah, karena itu setelah memahami, ya, oh ternyata saya ini penuntut ilmu, saya menisbahkan, menyandarkan diri saya kepada sesuatu yang sangat istimewa dan sangat mulia, maka saya harus sungguh-sungguh mencarinya. Maka belajar. Nah, nanti di Ma'had Ali dan juga di Ma'had Darul Quran wal Haditsil Majidiyat Syafi'iyah. Sebenarnya Ma'had Darul Quran wal Haditsil Majidiyat Syafi'iyah, kalau antum ini tuwazibuna alal hudur wa tudawimuna alal istima' wa tuwazibuna alal muraja'ah wa alal mutala'ah wa alal mudzakarah, lebih dari cukup. Lebih dari cukup. Tuwazibuna alal hudur wal istima', selalu datang, mendengar. Ilmu itu membutuhkan kesungguhan kita. Kita yang mendatangi ilmu, jangan merasa hebat untuk didatangi oleh ilmu. Tidak ada ceritanya orang secerdas apapun akan didatangi oleh ilmu begitu saja. Ya, dia harus mencarinya. Bahkan yang disebut ilmu laduni pun, ya, kalau kita lihat penjelasan para ulama, tidak begitu saja, tapi ada sebabnya. Sebabnya itu pasti ada. Ya. Sebabnya itu pasti ada, walaupun kadang sebabnya tidak persis sama seperti proses kita, tapi selalu ada sebabnya. Minimal sebabnya itu adalah takhsis al-fadl minallah subhanahu wa ta'ala, itulah sebabnya. Tapi intinya adalah ilmu didatangi, ilmu dicari. Makanya bahasanya tolab. Makanya belajar itu bukan disebutkan di dalam bahasa Arab itu bukan alima, mengetahui, tapi ta'allama, belajar. Wa ta'allum itu yufidut takalluf. Kalau kita belajar sorof, ya, tafa'ul itu yufidut takalluf. Apa arti at-takalluf? Takalluf minal kulfah. Apa arti al-kulfah? Al-juhdu wal masyaqqah. Ada lelah kita, ada capek kita, ya. Dan berbanding capek itulah Allah akan berikan rezeki ilmu itu. Rezeki ilmu itu. Nah, tulab talibat sekalian, belajar. Dan alhamdulillah, ya,
manhaj yang ada di Ma'had dan juga nanti di Ma'had Ali itu cukup untuk kalian. Saya pernah menyampaikan dalam Zikrul Hauliyah ya, tentang pentingnya menguasai 4 hal. Yang pertama itu nas atau teks. Yang kedua adalah al-aqlu awil mantiq, yaitu logika, ya, berpikir lurus. Sebab ya sebab, akibat ya akibat, jangan dibolak-balik. Yang sebab dianggap akibat, yang akibat dianggap sebab, rusak nanti. Lalu yang ketiga, al-lughah, menguasai bahasa. Lalu yang keempat, al-waqi', memahami realitas nih, keadaan dunia hari ini. Harus kita pahami. Kalau 4 hal ini kalian betul-betul mempelajarinya, dan di Ma'had itu ada ya, di Ma'had Ali juga nanti, yaitu yang akan ditekankan ya. Kalau 4 hal ini bisa dikuasai dengan baik, insya Allah asyubuhat ya, asyubuhat ya, syubuhatul fikri ya, itu insya Allah akan bisa gampang kalian hadapi. Tidak mudah akan terpengaruh dengan pemahaman-pemahaman yang terlihat ya, fi badi'il amri ka'annahu yuwafiqul kitab wa sunnah wa ka'annahu yusayirul manhajas salaf ya. Sepintas kelihatannya cocok dengan Al-Quran hadis, sepintas kelihatannya atau disebut sebagai manhaj salaf ya. Tetapi kalau kita dalami, oh ternyata bertentangan dengan manhaj dari jumhurul ulama. Bagaimana kita mengetahui bahwa yang disampaikan itu tidak benar? Mengetahuinya dengan 4 tadi, dengan mengetahui nas ya, kita tahu Al-Quran hadis. Dan kalau kita sudah tahu ayat-ayat dan hadis-hadis ya, dan akwal-akwal itu, maka kita fahami dengan qawaidul mantiq, dengan qawaidul lughah, maka tanhalul iskalat, hilang masalah itu ya. Contoh, nah ini contoh ya, apa contohnya kira-kira nih? Contoh dengan memahami teks, bahasa dan logika, kita akan bisa merespon syubhat pemikiran. Contoh, nah ini bulan Maulid ya. Nah, kan di bulan Maulid ini salah satu ya, yang banyak dijadikan sebagai landasan ya, dalil bahwa maulid itu sesuatu yang tidak baik ya, adalah hadis dari Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anna kulla bid'atin dolalah wa anna kulla dolalatin finnar. Nah, gitu kan, bahwa segala sesuatu yang namanya bid'ah, yaitu yang tidak dikerjakan Nabi, tidak dicontohkan sahabat, dan juga sebagian ulama memasukkan ya, tabi'in dan tabi'it tabi'in, yang tidak dilakukan oleh Nabi dan 3 generasi terbaik, maka berarti itu dolalah, maka berarti sesat. Dan sesungguhnya setiap yang sesat itu tempatnya di neraka, kan begitu ya? Ya, pernah dengar nggak hadis itu? Itu hadisnya. Kalau kan di sini katanya kul, katanya ini kul lah, ya. Berarti ini menunjukkan semua, ya. Kalau Nabi sudah bilang semua, kenapa kok dipisah-pisah lagi, begitu? Kenapa kok dibatasi? Ya. Nah, kalau kita paham tentang nas, kita paham tentang lughah, kita paham tentang al-aqlu wal mantiq,
masalah ini selesai. Kenapa? Nah, ternyata yang berkaitan ya dengan perkara yang baru itu bukan hanya hadis ini. Jadi teks-teks hadis yang berbicara tentang sesuatu yang belum pernah dilaksanakan, ya, sesuatu yang baru dilakukan, ya, tidak pernah dilakukan oleh Nabi dan para sahabat, itu bukan hanya hadis ini, tapi ada hadis yang lain banyak. Di antaranya yang mentakhsis hadis tadi itu kalau menurut Imam Nawawi, kalau saya tidak salah dalam Al-Minhaj ya, Syarah Sahih Muslim, adalah hadis man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yaumil qiyamah min ghairi an yanqusa min ujurihim syai'. Siapa orang yang mempelopori sesuatu yang baik ya di dalam Islam, ya, maka baginya pahalanya dan dia juga akan dapat pahala dari orang-orang yang meneruskan tradisi itu. Maka kata Imam Nawawi, ini hadzal hadis yukhassisu qaulahu sallallahu alaihi wasallam inna kulla bid'atin dolalatin wa anna kulla dolalatin finnar wa anal buradu bi hadzal hadis adalah al mubtada'at as-sayyi'ah. Kalau tidak salah seperti itu. Kata Imam Nawawi, hadis ini mentahsis, ya, mentahsis, membatasi. Yang dimaksudkan dengan kullu itu, kata Imam Nawawi, berdasarkan hadis man sanna fil Islam adalah kulla bid'atin dolalah atau kulla bid'atin sayyi'ah. Ya. Jadi kata bid'atin di situ ada sifatun mahzufah, ada sifat yang dibuang. Ai kul anna kulla bid'atin sayyi'atin dolalah. Dari mana kita tahu ada sifat yang terbuang? Dari hadis yang lain. Karena itu bahaya kita kalau kita hanya tahu satu saja, padahal di dalam masalah itu banyak dalilnya. Maka kemudian kita harus belajar ya. Di dalam ilmu usul fiqh ada namanya al-jam'u wa tarjih. Kumpulkan dalil itu, kalau bisa dikumpulkan, diselaraskan, itu lebih bagus daripada kalau dibuang salah satunya. Selama masih bisa diselaraskan ya, untuk membangun suatu pemahaman yang utuh, itu yang paling bagus. Kalau memang dia bertentangan dengan pertentangan yang tidak bisa disatukan, maka baru ditarjih. Diambil satu, dipinggirkan yang satu. Tapi selama bisa digabungkan, maka kedua-duanya harus dipakai. Al-i'mal aula minal ihmal. Dipakai itu lebih bagus daripada dibuang. Dan dalam masalah ini, kedua-duanya bisa dipakai. Maka yang satu itu mukhassas dan yang satu mukhassis. Yang mana yang ditaksis? Yang kulla bid'ah. Yang mana yang memukhasis, yang mengkhususkannya, yang membatasinya adalah hadis man sanna fil Islam sunnatan hasanah. Itu dari nas kita bisa ambil. Oh, kita paham. Kemudian juga dari logika. Ya. Jadi kalau dari nas tadi itu kita akhirnya tahu bahwa kullun di dalam hadis kulla bid'atin ini adalah amun makhsus. Yukhassisuhu dalilun mumfasil. Nah, begitu ya. Dia ditakhsis oleh dalil yang terpisah. Apa dalil yang terpisah? Yaitu hadis yang lain. Barang siapa yang mempelopori kebaikan, membuat kebaikan yang baru dan baik, maka dia dapat pahalanya dan akan dapat pahala orang yang mengerjakannya terus sampai hari kiamat. Nah, inilah yang mengkhususkan hadis tadi. Maka kata Imam Nawawi, berarti di situ ada sifatun mahzufah, anna kulla bid'atin sayyi'ah. Itulah yang dolalah. Tapi kalau bid'atun hasanah falaisat bidolalah, kan begitu.
Kita bisa ambil tadi pemahamannya dari dalil yang lain. Kita bisa ambil juga misalnya dari bahasa, dari mantiq. Ya. Apakah ada di dalam Al-Quran misalnya, apakah benar bahwa setiap kullun itu yufidul umum? Ternyata kalau kita baca Al-Quran tidak. Ya. Apa contoh kullun dalam Al-Quran yang la yufidul umum? Secara logika. Nah, coba baca ada dalam Al-Quran. Itu kisah tentang Nabi Hud kalau tidak salah ya. Nabi Hud. Iya, Nabi Hud ya kalau tidak salah. Nabi Hud itu dia berdakwah. Lalu sampai di ujung ketika sudah turun ketetapan Allah untuk menghancurkan kaum Nabi Hud karena kekufuran mereka yang luar biasa, apa firman Allah? Tudammiru kulla syai'in bi amri rabbiha. Nah, kata kulla di dalam ayat ini tidak bisa dimaknakan sebagai umum semuanya. Karena kalau dimaknakan umum berarti Nabi Hudnya juga meninggal. Berarti orang-orang yang mengikuti Nabi Hud juga meninggal. Maka di sini jelas bahwa amun urida bihi al khusus. Ya. Umum urida bihi khusus. Amun urida bihi al khas. Bahwa yang dimaksudkan dengan kullun di sini itu bukan berarti semua, tapi selain daripada Nabi Hud dan pengikutnya. Karena memang kenyataannya begitu, Nabi Hud tidak meninggal, pengikutnya juga selamat. Maka kata kullun di sini tidak bisa dimaknakan semua makhluk yang ada. Paham? Berarti Al-Quran juga menggunakan kata kullun itu tidak untuk arti semuanya, tapi untuk arti sebagian. Ya. Jadi kalau para ulama, jumhur ulama mengartikan kulla bid'atin dolalah, bahwa kata kulla itu bukan menunjuk semua bid'ah, tapi hanya bid'ah sayyi'ah, itu artinya juga ada dasarnya dari Al-Quran. Dari mana kita tahu? Ya baca, belajar. Tidak bisa kita tidur-tidur, ngangak-ngangak, terus tiba-tiba tahu. Tidak bisa, belajar. Belajar. Coba kalau misalnya kita tidak belajar ini, terus tiba-tiba ada orang yang tidak suka maulid kemudian mengatakan kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Mau jawab apa coba? Garuk-garuk kepala. Atau mengatakan ya pokoknya maulid itu kami wariskan dari ulama kami dan kami percaya bahwa itu baik. Tidak bisa begitu. Kalau orang mengajukan dalil, balas dengan dalil. Dan dalil yang kita pakai untuk membalas harus setara atau lebih kuat daripada dalil yang diajukan. Tidak bisa kita mengatakan bahwa pokoknya itu urusan ulama lah, yang penting saya mewarisi, pokoknya kita tiap tahun bermaulid, wah teman-teman mangan misalnya. Tidak bisa. Boleh menjawab seperti itu idza kanal mas'ul amiyan, kalau orang awam yang ditanya. Tapi kalau talibul ilmi itu aib bagi tulab mahat kalau ditanya kemudian mengatakan pokoknya tuh kita Tuan Guru Yusuf bermaulid wah jari wah. Nggak bisa begitu. Kalau orang datangkan dalil, jawab dengan dalil ya. Kalau orang mendatangkan dalil dari sunnah, jawab dari sunnah plus dari Al-Quran plus juga dengan kaidah. Itu yang bisa menyelesaikan, dan itulah pertanggungjawaban dari ahli ilmu. Paham anak-anakku? Nggak bisa. Makanya saya kadang-kadang lihat ya, ada ya, mohon maaf teman-teman yang tidak setuju dengan maulid kan selalu begitu. Anna kulla bid'atin dolalah law kana khairan la sabaquna ilaiha. Termasuk begitu kan? Kalau memang baik kenapa nggak dikerjakan dulu? Gitu. Kalau nggak baik, kalau memang ini baik kenapa nggak dikerjakan dulu? Kan mereka lebih tahu. Nggak bisa kita menjawab dengan mengatakan pokoknya kita sudah terima tradisi ini. Nggak bisa. Itu boleh kalau orang awam
Tapi kalau bagi penuntut ilmu, jawabnya adalah dengan ilmu pengetahuan. Paham anak-anakku? Karena mereka pakai dalil dan kita pakai ngeremon, maka banyak orang terpengaruh. Paham? Akhirnya orang membandingkan, yang satu bawa hadis, yang satu mengatakan ini sudah tradisi. Nanti akhirnya jawaban kita itu menjadi pembenaran bagi mereka. Kok hadis Nabi dihadapi dengan tradisi? Kita lupa menjelaskan tradisi kita itu berbasis hadis dan Al-Quran. Dan itu merupakan pendapat dari jumhur ulama lintas mazhab. Ini anak-anakku ya, yang saya mau kalian tuh peduli di sini. Kalian harus bisa menjawab ya dengan jawaban yang pas. Kan belajar balaghah kan? Belajar balaghah nggak? Apa itu balaghah? Kan salah satunya adalah mutabaqat muqtadal hal. Ya. Kita sesuaikan kondisi. Kalau kita lagi ngomong di warung kopi sama orang awam, bagaimana maulid nuh? Nah, kita bisa mengatakan, ini meton, pokoknya ikut wah ulama, wah ini sudah tradisi orang tua kita, tidak ada salahnya juga. Bisa begitu. Tapi kalau orang yang pakai dalil, jawab dengan dalil. Jangan sampai kemudian ya tarassakhu fi adhanin nas, ya, bahwa mereka pakai dalil, kita pakai ngeremon-ngeremon atau tradisi. Jangan. Kita punya itu, tapi karena kita tidak baca, karena kita tidak serius. Mereka serius, mereka sungguh-sungguh, kita tidak. Semua ada di kitab kan. Belajar itu, belajar. Nah itu yang saya sampaikan tadi, kuasai 4 hal itu. Ya. Insya Allah di Ma'had itu sudah ada selama ini. Ya. Dan di Ma'had Ali juga nanti akan lebih diperkuat lagi. Supaya apa? Supaya Anda ini bisa membela tradisi kita dengan dalil. Paham anak-anakku? Jadi antum tudafi'un ya, anil a'malin nahdhawiyah ya, bil adillah. Tradisi kita itu bisa dipertahankan dengan dalil. Kenapa kita bermaulid, kenapa kita tahlilan, kenapa ini, kenapa itu, kenapa ini, kenapa itu, ada dalil kita. Jangan mengatakan pokoknya kita ikut ulama saja. Tidak boleh. Aib bagi thalibul ilm kalau menjawab seperti itu. Nah, tulab thalibat sekalian, ini saya akan bacakan sekilas ya, supaya kalian itu lebih lagi memahami tentang dakwah al-maghfurlah Maulana Syekh. Jadi al-maghfurlah Maulana Syekh ini seorang yang sangat alim, tetapi seringkali bahkan muridnya sendiri tidak tahu kealiman gurunya. Jamaahnya sendiri tidak faham harga dan nilai gurunya. Kenapa? Satu, karena memang kurang berpikir. Karena memang yang dicari di al-maghfurlah itu bukan ilmunya ya, tapi yang lain-lainnya. Maka tidak akan kelihatan sisi keilmuannya al-maghfurlah. Karena begitu dia datang ke al-maghfurlah, dia bukan cari ilmunya. Mungkin dia cari berkahnya, ya dapat dia berkah, tapi tidak dapat ilmu. Karena memang dia tidak mencari ilmu di al-maghfurlah. Karena itu kunci anak-anakku kan, kunci kita belajar ilmu itu kalau ke Ma'had, ya memang niatkan cari ilmu supaya dapat ilmu. Kalau niatnya hanya mengisi kelas, ya jadi isi kelas.
Kalau niatnya silaturahim sama teman, ya dapat silaturahim itu, tidak dapat ilmu. Pastikan Anda itu memang niatnya mencari ilmu. Nanti kalau cari ilmu, akan dapat ilmu itu dari para masyayikh. Tapi kalau niatnya berjorak dengan masyayikh, nanti ngelihat masyayikh itu juga tukang berjorak. Karena itu yang kalian pikirkan, itu yang kalian cari. Tapi tempatkan masyayikh ini sebagai sumber ilmu, dapat kalian ilmu. Paham ya nak ya? Paham ya? Kita itu melihat apa yang kita pikirkan, gitu ya. Kita menjumpai apa yang kita harapkan. Ada tempat mulia sekali, ya. Mekah. Yang namanya Mekah itu kan tempat yang asyraf biqa'il ard. Tapi kalau kita dengar omongan orang, ada juga orang yang ke Indonesia pulang terus mengatakan, wah ternyata di Mekah itu banyak sekali juga perempuan-perempuan tidak benar, katanya. Kenapa dia bisa ngeliat perempuan tidak benar di sana? Hah? Karena itu memang di pikirannya. Ya. Kalau di pikiranmu adalah mencari orang berilmu, ketemu orang berilmu. Kalau pikiranmu bersih, ketemu dengan yang bersih itu. Tapi kalau pikiranmu adalah yang tidak-tidak, ketemu juga dengan yang tidak-tidak itu. Orang semua seluruh dunia begitu ke Mekah itu dapatnya berkah apa? Dia ketemunya perempuan tidak benar. Ya karena itu. Jadi ini sekadar gambaran anak-anakku ya tentang Al-Maghfurullah Maulana Syekh. Beliau ini seorang yang sangat alim. Tapi tidak banyak murid-muridnya yang bisa mendapatkan ilmunya, tidak banyak. Kenapa? Karena ternyata tidak banyak yang memang mendekat kepada beliau itu niatnya belajar, cari ilmu. Ada yang cari jabatan, ada yang cari macam-macam lah. Ada yang cari sebutan supaya dibilang akrab, lama-lama jadi akrob, rapat ngone-ngone jadi kalajengking, ya, ngeke, atau macam-macam. Maka kalau kita seperti Al-Maghfurullah ya, Allah yarham rahimahullah rahmatan Allah, qaddasallahu sirrah. Kayak beliau itu kita harus sadar, pahami. Nah, demikian juga para masyayikh mahat itu punya ilmu semuanya. Ya. Jadi jangan melihat mereka itu dengan pandangan biasa-biasa, berjorak-jorak. Ngelihat Tuan Guru Salim, teduh doang misal, denelue tidak banyak omongnya Tuan Guru Salim. Ya. Akhirnya misalnya tidak bisa dimanfaatkan ilmunya Tuan Guru Salim, salah itu. Ya. Ada masyayikh yang banyak canda, suka ketawa. Jangan sampai yang kalian dapatkan cuma canda dan ketawanya. Kalau cuma canda ketawa, pergi tonton itu konser lawak itu. Cari pelawak supaya ketawa sebanyak-banyaknya. Di balik ketawanya, candanya, tetap fokus cari ilmunya. Itu kunci. Itu makanya doanya Allahumma astur aiba syaikhi anni wa la tudhib barakata ilmihi. Itu doa mengajarkan kita fokus. Nah, Al-Maghfurullah Maulana Syekh itu orang yang sangat alim. Di sini ada sanad beliau ya, sanad keilmuan, silsilah keilmuan. Supaya kalian paham ya, saya akan bacakan ya. Ini sanad guru kita, Al-Maghfurullah Maulana Syekh. Ini sanad yang bukan semua sanad beliau, ya, bukan semua sanad beliau, tapi ini adalah sanad beliau dari Maulana Syekh Hasan Muhammad Al-Mashad.
Ada lagi sanad beliau dari Maulana Syekh Said Muhammad Amin Al-Qutbi dan guru-guru yang lain itu banyak sekali ya. Tapi ini sanad pokok ya, karena memang Maulana Syekh Hasan Muhammad Al-Masyad adalah Syekhul Fathi lahu al-Maghfur lah. Beliau guru besarnya. Nah, kita lihat di dalam sanadnya Al-Maghfur lah Maulana Syekh Ninida ya. Itu kalau kita bisa bagi menjadi 3 ya, sesuai dengan pembagian. Yang satu akidah, yang kedua adalah fikih atau syariah, dan yang ketiga adalah tasawuf ya. Jadi kalau kita lihat dari pokok sekali ya, itu ada 2 yang inti sekali ya, yaitu yang bersumber dari Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang satu kepada Sayyidina Abdullah bin Umar ibn al-Khattab, dan yang satu lagi itu adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Dari Sayyidina Abdullah bin Umar kemudian ke Imam Nafi', ke Imam Malik, kemudian ke Imam Syafi'i ya, ke Imam Al-Muzani, kemudian Abul Qasim Al-Anmati, kemudian Syekh Ibnu Suraij, kemudian Syekh Abu Ishaq Al-Marwazi, lalu Syekh Abdurrahman Al-Marwazi, Syekh Abdullah bin Yusuf Al-Juwaini ya. Kemudian kepada anaknya Al-Imam Al-Haramain, Imamul Haramain Abul Ma'ali, Imam Juwaini, lalu kepada Imam Ghazali. Jadi Imam Juwaini, kemudian Imam Hamid Abu Hamid Al-Ghazali, kemudian Syekh Ibnu Yahya An-Naisaburi, kemudian Muhammad Ibnu Al-Fadl, Syekh Abul Qasim Ar-Rafi'i, Syekh Abdul Ghaffar Al-Qazwaini, Syekh Muhammad bin Muhammad Al-Qazwaini, Syekh Kamal Al-Ardabili, kemudian Imam Nawawi Abu Zakaria, kemudian murid beliau Al-Imam Abu Ibrahim Al-Attar, Syekh Alauddin Ibrahim Al-Attar, kemudian Syekh Zainuddin Al-Iraqi ya, Al-Hafiz Al-Iraqi, kemudian murid beliau Al-Imam Jalaluddin Al-Bulqaini, kemudian Syekh Jalaluddin Al-Mahalli, kemudian turun kepada Imam Zakaria Al-Ansari, dari Imam Zakaria Al-Ansari kemudian Imam Syamsuddin Ar-Ramli, kemudian Al-Imam Ahmad Al-Qushashi, kemudian Al-Imam Muhammad An-Nakhli, kemudian Imam Ahmad bin Muhammad Al-Ahdal, Syekh, kemudian setelah itu Syekh Sulaiman bin Yahya Al-Ahdal, kemudian setelah itu Syekh Abdurrahman bin Sulaiman Al-Ahdal, kemudian Syekh Muhammad Al-Abid As-Sindi, Syekh Abdul Ghani Ad-Dahlawi, kemudian Syekh Abdul Haq Al-Hindi, Syekh Muhammad bin Ja'far Al-Kattani ya, kemudian Al-Imam Habibullah Asy-Shinqiti, kemudian Maulana Syekh Hasan Muhammad Masyad, kemudian kepada Maulana Syekh Ninida Tuan Guru Ki Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid. Itu pohon dari ilmu fikih. Jadi kita lihat di sini semua ulama-ulama besar ya. Ulama-ulama pokok itu ada di dalam pohon ilmunya Al-Maghfur lah Maulana Syekh. Kemudian untuk akidah ya, itu dimulai dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib, lalu putra beliau Muhammad bin Al-Hanafiyah, kemudian Wasil bin Atha, Amr bin Ubaid, kemudian Abu Huzail Al-Allaf, kemudian Ibrahim An-Nazzam, kemudian Abu Hashim Al-Jubai, Abu Ali Al-Jubai, lalu kemudian Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Lalu setelah itu Al-Imam Al-Bahili, Al-Imam Abu Ishaq Asy-Syirazi, kemudian Abul Qasim Al-Iskafi, lalu dia kembali kepada Abul Ma'ali Imam Haramain, lalu turun kepada Imam Ghazali. Jadi dari apa akidah ini nanti nyambungnya lagi ya. Di atas itu ada Imam Sayyidina Abdullah bin Umar, ada Sayyidina Ali, lalu beberapa rantai ke bawah, lalu dia ketemu nanti di Imam Abul Ma'ali Al-Juwaini, Imamul Haramain. Lalu dari situ kemudian ke muridnya Imam Ghazali. Nah, itulah sebabnya sehingga Imam Ghazali itu memang sumber ilmunya itu memang luar biasa ya, karena dia menggabungkan dari 2 jalur dan juga jalur-jalur yang lain, sehingga kekuatan hujahnya beliau itu memang luar biasa. Nah, dari Imam Ghazali ini kemudian
ada turun ke bawah ya, Abul Ma'ali Al-Juwaini, guru Imam Ghazali ya. Selain kepada Imam Ghazali, beliau juga menurunkan untuk akidahnya itu kepada Syekh Abu Abdullah Al-Furawi, lalu Al-Imam Ali Al-Harrani, kemudian Al-Imam Abul Abbas Abdul Daim, kemudian Syekh Abdul Faraj Ahmad bin Mubarak, kemudian Syekh Abdul Fatah Al-Maraghi, Abdul Aziz bin Fahad, Yahya At-Tabari, Syekh As-Safi bin Ajil Al-Yamani, Abul Asrar Al-Ujaimi, Syekh Muhammad Alauddin Al-Mizjaji, Syekh Ahmad Sulaiman Al-Hajjam. Kemudian dia masuk lagi ke Syekh Muhammad Abid As-Sindi, lalu Syekh Abdul Ghani Ad-Dahlawi, kemudian turun sampai kepada Maulana Syekh Hasan Muhammad Al-Mashhad. Nah, kemudian pecah juga dari Syekh Abdul Haq Al-Hindi itu kepada Syekh Muhammad Ali Al-Maliki. Nah, dari Syekh Muhammad Ali Al-Maliki itu juga langsung kepada Maulana Syekh Hasan, Maulana Syekh Tuan Guru Ki Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid. Nah, kemudian cabang tasawufnya dari Imam Ghazali itu kepada Al-Imam Abul Faraj Al-Baghdadi, kemudian Al-Imam Umar Ad-Dainawari atau Dainuri, Syekh Sulaiman bin Hamzah, Syekh Ibrahim At-Tanuhi. Nah, kemudian nyambung kepada Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kemudian dari Al-Imam Ibnu Hajar untuk fikihnya dia turun kepada Syekh Zakaria Ansari, dan tadi sudah kita baca sampai ke Maulana Syekh Hasan Muhammad Al-Mashhad. Untuk tasawufnya dari Imam Ibnu Hajar itu masuk kepada Syekh Ibnu Arkimas Al-Hanafi, lalu kepada Syekh Muhammad Al-Bullati, kemudian kepada Syekh Ibnu Muhammad Al-Umari, kemudian Syekh Saleh Al-Fullani, kemudian Syekh Abdul Karim Al-Attar, kemudian Syekh Ali As-Sanusi, lalu kemudian Syekh Falih bin Muhammad Az-Zahiri, lalu baru kemudian kepada Syekh Muhammad Abdul Hayy Al-Kattani, Umar Hamdan Al-Mahrosi, kemudian Abdul Sattar As-Siddiqi, kemudian Syekh Muhammad Hashim Al-Futi, yang kesemuanya itu adalah guru dari Maulana Syekh Hasan Muhammad Al-Mashhad. Jadi dari 3 cabang ini ya, 3 cabang baik dari akidah, baik dari fikihnya maupun dari tasawufnya, itu semua yang ada pada Al-Maghfurullah Maulana Syekh berakar kepada para ulama-ulama mujtahidin. Jadi sanadnya guru kita ini sanad yang sangat kuat ya. Dan semua nama-nama yang ada dalam sanad atau silsilah ini adalah al-a'immatul a'lam ya, al-mujtahidun al-mustaqillun ya, banyak diantaranya ahli ijtihad dan semua ulama-ulama terbesar pada zamannya. Nah, yang ingin saya sampaikan kepada anak-anakku adalah inilah ilmu guru kita, inilah sanad dari guru kita ya, sanad dari guru kita. Jadi nyambung terus sampai ke Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Al-Maghfurullah dulu pada saat saya mengaji di Mushola Al-Abrar ini, beliau mengatakan dari saya melalui Syekh Hasan Mashhad, guru saya, sampai kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada 25. Itu beliau sering sampaikan. Ya, saya beberapa kali dengar. Nah, kalau kita lihat dalam sanad ini, maka yang 25 itu adalah tasawuf. Ya, jadi beliau merujuk kepada sanad atau silsilah keilmuan yang tasawufnya. Itu kalau kita hitung memang dari atas sampai kemudian kepada Al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali ya, kemudian ke Abul Faraj Al-Baghdadi sampai kepada Maulana Syekh Hasan Muhammad Al-Mashhad, itu dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ada 25 perantara. Kalau dalam fikihnya beda lagi hitungannya. Tapi ini semua menunjukkan ya, bahwa Maulana Syekh Ninida itu punya khazanah keilmuan yang luar biasa. Dan, nah ini yang penting ya, dan khazanah keilmuan itu harus tercermin di dalam para pelajar, dalam murid-muridnya, para penerusnya. Pelajari itu. Bahkan ya, kalau kita lihat dalam sanad fikih Syafi'i ya,
itu Ninida Maulana Syekh ya. Dari Imam Syafi'i, Imam Muzani, Imam Anmati, Abul Abbas al-Baghdadi, Abu Ishaq al-Marwazi, kemudian Abul Hasan al-Masarjizi, kemudian Al-Qadi Abu Thayyib at-Tabari, Imam Abu Ishaq al-Syairazi, Abu Ali al-Faraqi, Abu Sa'id bin Abi Asrun, Syekh Abdurrahman al-Shahrazuri, kemudian Syekh Utsman bin Abdurrahman al-Shahrazuri atau Imam Ibnu Salah, kemudian Abu Hafs Ar-Ri'i, Al-Imam Nawawi, kemudian Al-Imam Al-Attar, Sirajuddin Al-Bulqini, kemudian Abdurrahim Al-Iraqi, kemudian Ahmad bin Abdurrahim Al-Iraqi, Imam Jalaluddin Al-Mahalli, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, Imam Zakaria Al-Ansari, Imam Ibnu Hajar Al-Haythami, Imam Ali Az-Zayyadi. Nah, kemudian ini Mesir semua setelah ini. Ahmad Al-Bashbishi, Ahmad Al-Khafifi, Muhammad Al-Hifni, lalu turun kepada Al-Imam Abdullah Asy-Syarqawi, turun kepada Al-Imam Ibrahim Al-Baijuri. Nah, dari Imam Ibrahim Al-Baijuri untuk di Indonesia itu ada 3 cabang utamanya. Untuk di Indonesia ada 2 ya. Nah, yang ada sekarang ini, kalau dari Imam Ibrahim Al-Baijuri itu ada 1 yang ke Imam Nawawi Al-Bantani, ya, murid dari Imam Ibrahim Al-Baijuri. Jadi Syekh Nawawi Al-Bantani itu musafir ke Mesir, ketemu dengan Syekh Ibrahim Al-Baijuri, Syekhul Azhar pada waktu itu, dan kemudian mengambil ilmu dari situ. Dari Imam Nawawi Al-Bantani ini turun kepada Al-Imam Syekh Hadratus Syekh Hashim Asy'ari. Jadi dari Imam Nawawi Al-Bantani itu muridnya adalah Hadratus Syekh Hashim Asy'ari. Lalu dari situ kemudian Syekh Ahmad bin Syu'aib As-Sarani Al-Jawi. Lalu kemudian kepada Syekh Maimun Zubair Al-Maghfurlah. Nah, Syekh Maimun Zubair itu sekarang muridnya yang ada di tanah Jawa rata-rata, yang Nahdlatul Ulama. Jadi Nahdlatul Ulama fikih Syafi'inya itu adalah pohonnya seperti tadi. Jadi pohonnya itu mulai dari Syekh Ibrahim Al-Baijuri, kemudian Syekh Nawawi Bantani, Syekh Hashim Asy'ari, kemudian Syekh As-Sarani, baru Syekh Maimun Zubair, dan terus menyebar sekarang muridnya. Itu pohonnya Nahdlatul Ulama. Nah, pohonnya NWDI itu dari Syekh Ibrahim Al-Baijuri itu kepada Syekh Muhammad bin Ibrahim Al-Arabi. Lalu dari Syekh Muhammad bin Ibrahim Al-Arabi itu kepada Maulana Syekh Hasan Muhammad Al-Masyad. Lalu kepada Ninida Tuan Guru Ki Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid. Jadi kalau kita lihat Ninida Maulana Syekh ya, dari sisi tingkatan ya, dari Syekh Ibrahim Al-Baijuri itu ada 2 perantaranya ya, yaitu Syekh Muhammad bin Ibrahim Al-Arabi, lalu Maulana Syekh Hasan Masyad, kemudian kepada Nini. Nah, kalau di Jawa itu kepada Syekh Maimun Zubair itu ada 3 perantaranya ya, yaitu Syekh Nawawi Bantani, Hadratus Syekh Hashim Asy'ari, kemudian Syekh Ahmad As-Sarani, kemudian baru Mbah Maimun Zubair. Jadi ini pohon fikih Syafi'i kita. Apa arti pohon ini? Ini ilmu. Karena itu belajarlah fikih Syafi'i dengan baik. Ya. Belajar fikih Syafi'i dengan baik karena guru kita itu sanadnya kuat. Nyambung kepada Imam Syafi'i, ya. Dan nyambung juga dengan sanad daripada Nahdliyin, saudara-saudara kita di Nahdlatul Ulama. Pohonnya sama. Pecahnya atau bukan pecah, pisahnya karena muridnya beda itu pada Syekh Ibrahim Al-Baijuri. Jadi Syekh Ibrahim Al-Baijuri itu punya murid Syekh Nawawi Bantani, itu menurunkan Hadratus Syekh keilmuannya. Lalu sisi yang satu lagi adalah Syekh Muhammad Al-Arabi, itu yang menjadi guru dari Maulana Syekh Hasan Masyad, lalu kemudian menjadi guru dari Ninida Maulana Syekh. Itu pohon fikih Syafi'i kita. Nah, pohon yang satu lagi ada di Mesir ya. Dari Syekh Ibrahim Al-Baijuri, kemudian Syekh Umar Asy-Syabrawi, kemudian Syekh Abdul Majid Asy-Syahawi, Syekh Abdul Hamid Asy-Syahawi, dan terakhir Syekh Abdul Aziz Asy-Syahawi.
yang pernah datang kemari. Jadi yang datang kemari itu adalah Syekhus Sadatis Syafi'iyah, yaitu pemimpin dari ulama-ulama mazhab Syafi'i di Mesir yang namanya Syekh Abdul Aziz Syahawi. Nah, waktu itu kita ngaji di sini ya, beberapa hari lalu diijazahkan, alhamdulillah. Jadi dengan pengijazahan dari beliau itu maka sebenarnya terkumpul pada kita warga Nahdien ini ada dua ya, ada dua yang pokok dari pohon-pohon mazhab Syafi'i yang ada di Indonesia dan di Mesir, yaitu yang melalui jalur Maulana Syekh Hasan Muhammad Al-Masyad dan yang melalui jalur Syekh Abdul Aziz Syahawi. Alhamdulillah. Apa maknanya? Laisa tafakhuran wala takabbura, ya, tidak boleh menjadikan kita sombong karena sanad itu hanya pendukung. Tetap saja yang paling penting ya orang yang punya sanad. Tetap saja yang paling penting para penuntut ilmunya. Sanadnya segudang tapi tidak pernah baca kitab ya, dia nara kenana. Sanadnya sedaratan, lagu dan wah mutolaah. Ada manfaatnya enggak? Hati-hati nanti yang mengijazahkannya itu marah nanti. Karena di dalam pengijazahan itu kan selalu usi nafsi wa iyyahu bitaqwallah dan menyebarkan ilmu. Itu pesan dari orang yang memberikan ijazah biasanya. Maka kalau diberikan ijazah artinya mutolaah. Kalau diberikan ijazah artinya belajar, bukan untuk sekedar mengumpulkan sanad atau ijazah. Nah, anak-anakku, para tulab talibat, nah, saya menyampaikan hal-hal ini mudah-mudahan dipahami ya, tentang makna tolabul ilm, makna talibul ilm, makna dari kita memiliki sanad keilmuan yang kuat dan kokoh seperti ini, makna dari harus kita mendalami dalil, harus belajar ilmu mantik logika, harus belajar ilmu bahasa dengan baik ya, harus belajar tentang realitas, itu semua akan membangun kefahaman. Nah, inilah yang dapat saya sampaikan ya, dan sekali lagi untuk tulab dan tolibat ya, supaya tidak terulang apa yang dulu ya sikap ya, dari banyak yang datang ke Maulana Syekh tapi tujuannya bukan cari ilmu ya, sehingga sebagian besar ilmu Maulana Syekh itu tidak bisa terwariskan karena memang yang datang bukan cari ilmu. Nah, itu tidak boleh terulang. Jadi saya menyampaikan ini adalah i'tibaron. Maksudnya apa? Ada masyayikh di Mahat, niatkan cari ilmu kepada mereka. Ya? Paham anak-anakku? Niatkan. Jadi antum tatlubul ilma walastum tatlubul kamal. Kalian itu mencari ilmu bukan mencari kesempurnaan. Karena manusia tidak ada yang sempurna. Kalau kita fokus mencari ilmu pada guru kita, maka kekurangannya akan tertutupi, ditutup oleh Allah. Maka bagi seorang penuntut ilmu, kalau sedikit-dikit dia melihat kekurangan syekhnya, nah berarti dia itu masih perlu meluruskan hatinya. Paham? Nah, jadi kita akan mendapatkan apa yang kita cari. Kita akan melihat apa yang kita pikirkan ya. Ini menjadi betul-betul perhatian, karena saya melihat banyak masih ya di antara tulab dan talibat itu la yuqaddiruna masyayikhahum haqqa qadrihim ya. Tolong ini diperhatikan supaya ya ilmu-ilmunya itu dapat mengalir kepada anak-anak semuanya. Kalau ilmu guru sudah mengalir kepada ananda semua, insyaallah itu tanda keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Inilah yang dapat saya sampaikan, dan nanti akan dilanjutkan ya pada waktunya oleh para masyayikh ya. Dan pesan saya adalah kembali kepada awal tadi, bahwa Ma'had Ali dan Ma'had
itu saling melengkapi. Ma'had Ali dan Ma'had itu dari rahim yang sama. Ma'had Ali dan Ma'had itu juga tujuannya sama. Hanya ada penekanan yang berbeda sesuai dengan kebutuhan dakwah dan tantangan zaman yang ada. Demikian untuk difahami. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wallahu al-muwaffiq wal hadi. Taib, dengan mengucap sama-sama ya, Bismillahirrahmanirrahim. Naftatih ya ad-daurat at-ta'rifiyah lil ma'hadil ali ma'had darul Quran wal hadithil majidiyah syafi'iyah Nahdlatul Watan Diniyah Islamiyah Pancor. Dengan bismillah mengharap ridho Allah kita buka orientasi ini ya, mudah-mudahan membawa berkah untuk dakwah dan perjuangan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una Rabbi faqihna wa faqih ahlana Rabbi waffiqna wa waffiqhum lima tartadi Warzukil kulla halalan daima wa akhilla atkiya ulama nazabil khairi wa nukfa kulla syar wa kirabir ridha minkal uyun waqdi anna rabbana kulla duyun qabla an ta'tiyana rusulul manun waghfir istur anta akram man satar rabbana ya dzal jalali wal minan انشرا لواء نهضة الوطن واحفظنها دائما من الفتن على السنن وانصرنهم في العشايا والبكاء ربنا يا ذا الجلال والمنن انشرا لواء نهضة الوطن رجالها على السنن وانصرنهم في العشايا والبكاء ربنا يا ذا الجلال والمنن انشرا لواء نهضة الوطن من الفتن واهدي رجالها على السنن وانصرنهم في العشايا والبكار وصلاة الله تشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بم فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرر فيها الحصى وأروات الجيش بماء همير على معاشي ومعادي وعلى ذرياتي وبطني وظاهري فيها الحصى وأروات الجيش بماء همير على معاشي ومعادي وعلى ذرياتي وبطني وظاهري فيها الحصى وأروات الجيش بماء همير على معاشي ومعادي وعلى ذرياتي وظاهري. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا مباركا حسنا معصوما حصنت نفسي وإياكم بالحي القيوم الذي لا يموت أبدا ودفعت عني وعنكم السوء بألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم اجعل هذا العمل خالصا لوجهك الكريم واجعله سببا لغفران الذنوب وستر العيوب ودخول الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا وهيئ لنا من أمرنا رشدا وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم اجعل معهد عالي معهدا مباركا برحمتك يا أرحم الراحمين كما أنك يا ربنا قد جعلت معهد دار القرآن والحديث المجيدية الشافعية معهدا مباركا مدار 60 سنة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أمرهما إلى يوم القيامة برحمتك يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. وصلى الله وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا مولانا محمد والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.